Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah saya lakukan sebelumnya. Yakni berikut judulnya. Analisis korespondensi untuk mengetahui persepsi konsumen pada atribut keripik serta jenis keripik, yang merupakan mata kuliah MKB 2 sebagai pemenuhan tugas UTS, yang disusun oleh saya sendiri, Moh Ghaffar Asyam, dengan NIM 203321100095 dari kelas Agribisnis A. Pendahuluan. Alasan saya memilih produk keripik ini yakni banyaknya peminat dan jumlah pengusaha yang semakin meningkat, serta inovasi-inovasi yang banyak dan semakin berkembang. Latar belakang dari pembuatan analisis ini yakni melihat keadaan pesaing bisnis dan dari bidang camilan khususnya keripik ini. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya pesaing-pesaing bisnis yang semakin meningkat, yang membuat jumlah produk tersebut semakin banyak di pasaran, sehingga perlu kiranya untuk mengetahui minat konsumen di dalam pengambilan produk tersebut. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk memperoleh preferensi konsumen pada suatu komoditas keripik di dalam pemasarannya. Manfaat dari penelitian ini yakni dapat memperoleh preferensi konsumen di dalam memutuskan pembelian pada produk keripik. Metode penelitian. Di dalam penyebaran kuesioner tersebut menggunakan media pendukung yakni Google Form untuk dapat diisi oleh responden. Pada kuesioner tersebut kami menggunakan 4 atribut yakni harga, kemasan, rasa, tampilan, dan menggunakan 4 jenis keripik yakni keripik kentang, singkong, pisang, dan buah. Untuk bentuk kuesionernya dapat dilihat di gambar di atas. Selanjutnya yakni penentuan responden. Pada penentuan responden ini berdasarkan dari jenis kelamin, yakni dapat dilihat dari grafik tersebut ada 70% perempuan dan 70% perempuan dan 30% laki-laki, yang dimana dengan keseluruhan jumlahnya sebanyak 20 responden. Selanjutnya yakni gambar analisis data. Gambar analisis data yang saya input, yang saya tampilkan pada PowerPoint ini yakni gambar analisis data yang berbentuk diagram, di mana yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah saya sebarkan sebelumnya. Bentuk diagram ini dapat memudahkan pembaca ataupun orang-orang untuk memahami banyaknya peminat atau preferensi konsumen secara garis besar. Selanjutnya yakni adanya tabulasi data. Tabulasi data berguna untuk menjelaskan lebih spesifik, di mana mencantumkan tabel dari data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh 20 responden secara spesifik dan jelas. Di situ terdapat angka-angkanya, yaitu harga produk. Seperti pada keripik kentang ada 14 konsumen yang memilih, pada keripik singkong ada 7 konsumen, pada keripik pisang ada 7 konsumen, pada keripik buah ada 11 konsumen. Begitupun seterusnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Data mentah. Pada tabel data mentah tersebut merupakan rekapan dari data-data hasil kuesioner yang telah dilakukan, di mana dalam melakukan analisis ini menggunakan alat bantu yang berupa alat bantu atau alat analisis SPSS di dalam mengolah datanya tersebut. Dari pengolahan data tersebut, maka diperoleh
hasil. Yang pertama, tabel korespondensi yang menjelaskan mengenai beberapa banyak konsumen. Maaf, saya ulangi. Menjelaskan mengenai berapa banyak konsumen yang memilih atribut yang disukai pada beberapa jenis keripik yang telah kita sebarkan. Selanjutnya, yakni diperoleh pada tabel summary yang merupakan dapat menjelaskan jumlah bahwa dimensi 1 telah menjelaskan data sebesar 84,3%. Kemudian ditambah dengan dimensi 2 sebesar 15,2%, sehingga diakumulatifkan dari hasil data tersebut, yakni didapatkan nilai sebanyak 99,5%. Untuk nilai chi-square-nya signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Selanjutnya yakni diperoleh dari grafik atau disebut dengan row column points. Dari gambar di atas, yakni dapat menyatakan hasil analisis data bahwa dari 4 jenis keripik memiliki karakteristik yang berbeda bagi konsumen. Hal tersebut sesuai dengan informasi preferensi konsumen yang diperoleh lalu diolah dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil di atas mengartikan bahwa atribut rasa berdekatan dengan jenis keripik pisang, atribut harga berdekatan dengan jenis keripik kentang, atribut kemasan berdekatan dengan jenis keripik buah, dan atribut tampilan berdekatan dengan jenis keripik singkong. Maksud dari pendekatan atribut dan jenis keripik yakni dapat dipahami bahwa pada jenis produk tersebut bagi konsumen memiliki atribut yang sesuai dengan keinginannya, begitu. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa adanya pendekatan setiap atribut, yakni atribut rasa produk berdekatan dengan keripik pisang, atribut harga produk berdekatan dengan keripik kentang, atribut kemasan berdekatan dengan keripik buah, dan atribut tampilan berdekatan dengan keripik singkong. Jadi, dengan memperoleh informasi preferensi konsumen pada komunitas keripik, maka dapat mempermudah pengusaha di dalam meluncurkan strategi pemasarannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.